Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali masih di surat Ar-Rum. Kita sudah sampaikan bagaimana pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah tidaklah bisa membuat orang mendengar kalam-kalam Allah, terutama orang-orang yang buta, orang-orang yang tuli, dan orang-orang yang mati hatinya. Ada golongan yang mereka memang dikehendaki Allah juga karena mereka menuruti hawa nafsunya, tidak layak untuk menjadi orang-orang beriman. Sementara orang-orang yang beriman, yang mengimani ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang berupa Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah berupa ciptaan Allah di muka bumi. Itulah orang-orang yang beriman. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-54 surat Ar-Rum. Ayat yang ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah lah yang menciptakan kamu. Yang menciptakan kamu dari hal yang lemah, lalu dijadikan setelah kelemahan itu kekuatan, lalu dijadikan setelah kekuatan itu kelemahan dan uban. Allah lah yang menciptakan sesuai dengan yang Dia kehendaki, dan Dialah Allah yang Maha mengetahui dan Maha memulai. Pada ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayat kauniyahnya di alam, ada angin, ada hujan, yang kemarin kita sudah sampaikan, ada bekas-bekas rahmat Allah di sana. Kemudian diingatkan juga bahwa ada juga orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Sekarang arah pembicaraan kepada diri manusia sendiri.
yang dia alami, terutama bagi orang-orang yang sudah dewasa ya, karena mereka mengalami tahap-tahap penciptaan. Mestinya dengan tahap-tahap penciptaan ini dia yakin bahwa akan ada awal dan ada akhir, dan ada saat dimana kita diminta pertanggungjawaban. Allah lah yang menciptakan kamu dari sesuatu yang lemah. Allah tidak menyebutkan dengan lemah, tapi dari lemah. Karena manusia ini lemah. 3 hal nih paling enggak kita coba ingat, ada 3 hal kelemahan manusia dari awal penciptaan. Yang pertama, dari apa? Dari sel-sel tubuhnya yang lemah. Ya. Wah, harus dipelajari juga ini sel ya. Sel tubuh yang lemah, bagian tubuh yang lemah. Ya, ada sel sperma, ada sel ovum. Dari laki-laki dan dari perempuan, dua-duanya lemah ya. Tidak ada apa-apanya, sangat lemah. Lalu dia jadi segumpal darah ya, alaqah. Kemudian jadi mudghah, jadi daging ya, jadi gumpalan. Ada lahma jadi daging ya, izoma jadi tulang. Dari sesuatu yang lemah. Allah tidak menyebutkan dengan lemah ya, tapi dari yang lemah. Seolah-olah dikatakan bahwa manusia itu lemah. Memang diciptakan dari hal yang lemah. Yang kedua ya, manusia lemah dari apa? Dari penciptaannya tanah, yang ditiupkan ruh ke situ. Kalau dia tidak ditiupkan ruh ke situ, hinalah dia. Nggak bisa melakukan apapun, namanya tanah. Ya. Fungsinya jadi fungsi hewani aja. Ya, selesai begitu saja gitu. Dari hal yang penciptaan yang benda-benda yang lemah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, manusia lemah juga dari apa? Dari kemauan jiwanya yang lemah. Godaan lah, syahwat lah, kan lemah ya manusia. Gampang kegoda. Jadi makanya subhanallah, Allah menciptakan kita dari hal yang lemah. Jangan ngaku-ngaku kuat, kira-kira begitulah. Kenapa? Karena manusia ini unik ya. Diciptakan Allah punya kehendak ya. Fujur atau takwa ya. Fujur roha wa takwa. Dan karena punya kehendak bisa berlebihan, bisa lebih buruk dari setan sekalipun ya. Bisa lebih buruk. Kan banyak kita dengar tuh ya, toto ada bayi dibuang di tempat sampah itu, masya Allah itu setan juga ketawanya ngikik luar biasa itu, parah ente. Aneh aja nggak kayak begitu sama bayiannya atau anak-anak gitu, kira-kira mungkin begitu. Manusia tuh bisa sampai kayak gitu ya. Orang dimana-mana nyari supaya punya keturunan, dia dibuang. Apa salahnya tuh bayi? Yang salah kan bapak ibu, entah dari perbuatan zina lah atau apa. Manusia unik dan bisa dia taat juga, bisa dia taat seperti malaikat ya. Jadi dari yang lemah Allah menciptakan kita, khalaqakum min dha'fin. Yang lemah nih, udah kebayang sama kita nih bahwa kita memang lemah, tidak ada apa-apanya. Makanya sombong banget kalau manusia itu nggak mau bersyukur ya. Kalau kita melihat tetangga kita dikaruniai anak ya, istrinya melahirkan,
Mestinya kita lihat sembari berdoa, ya, sembari mengingat bahwa kita tadinya tuh kayak gitu lemah, nggak ada apa-apanya. Ya. Dan doanya kan Allahumma u'izubiha wa min dzurriyyatiha minasyaitonir. Ya Allah, aku minta perlindungan, ya, kepada Engkau atas anak ini dan keturunannya dari apa? Dari setan yang terkutuk. Sembari kita lihat, sembari ingat, kita tuh dari situ, dari hal yang tidak ada, lalu ada di perut ibu, dari hal yang sangat lemah, lalu datang ke perut ibu. Tidak ada yang menaruh bentuk bayi itu dimasukin ke dalam ibu, tidak ada. Allah yang punya kuasa itu. Makanya kita ketika melihat bayi, ya, itu sambil mendoakan dia. Itu mengingat kita tuh kayak gitu, nggak ada apa-apanya. Lalu Allah mengajarkan kita. Bagaimana cara Allah mengajarkan kita? Dalam pikiran kita mungkin waktu itu nggak ngerti, tapi yang digerakkan oleh ototnya, kemudian otaknya untuk bergerak menuju puting susu ibu, ya. Itulah makanan nomor 1 kita, ya. Itu bayi manusia itu, ya. Kalau nggak salah itu istri saya juga ngalamin tuh ketika si Hana anak kedua kalau nggak salah. Jadi berusaha menggeser-geser tubuhnya mendekati payudaranya gitu. Si Hananya ini, si anak kecil. Karena secara fitrah kita sudah dibekali tuh untuk bisa menyusu kepada ibu, ya. Dan itu Allah, nggak ada yang mengajarkan. Kembali lagi, jadi Allah lah yang menciptakan kita dari dhaf, dari sesuatu yang lemah. Lemah 3 hal yang tadi yang kita sebutkan. Tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan. Lalu kami jadikan setelah kelemahan itu kekuatan. Nah, dari lemah lalu kuat. Dari bayi yang baru menyusui lalu mulai makan makanan lembut, ya. Lama-lama usianya bertambah terus, makanan yang dimasukkan berbeda dengan yang awal. Setelah susu ditambah lagi dengan susu campuran dengan yang lembut. Kemudian mulai bergerak, susunya masih terus tapi makanannya agak kasar, keras, ya. Sudah mulai kuat giginya juga, dan gak cuma gigi, ya. Bayi kakinya sudah mulai bergerak, merangkak, ya. Kekuatannya mulai bertambah, lalu berdiri, ya. Nggak cuma berdiri, lalu berlari, mengangkat barang, ya. Usianya semakin tambah, kekuatannya semakin tambah, sampai remaja. Ini yang sudah ngerasain remaja membayangkan kehidupannya, ya. Sampai dia remaja lalu mulai bermain olahraga, bermain bola, bermain macam-macam. Kalau anak-anak perempuan mungkin minta boneka lah apa. Udah mulai bergaul terus remaja menjadi dewasa. Jadi dewasa, mempunyai pasangan, menikahlah dia, penuh kekuatan. Gak bisa nikah kalau gak kuat, ya. Lemah fisiknya gitu gak bisa. Dan semuanya juga berbanding tuh, lemah fisik, kekuatan fisik dan kekuatan jiwa. Semakin kuat ya dibanding dari yang pertama. Waktu pertama bayi kan kekuatan jiwa juga gak ada, paling nangis saja kalau dia lapar. Ya.
Sementara semakin dewasa, kekuatan fisiknya datang, kekuatan jiwanya juga datang. Ketika fisiknya lemah, kemauan dia untuk mencari makan, dia kerjakan. Mencari makan, mencari teman, mencari ilmu, ya, bekerjalah dia, kekuatan fisik dan jiwanya bertambah. Ya. Nah, ini fitrah manusia, diberikan oleh Allah. Kalau Allah berikan begini, terbalik misalnya, bahaya. Fisiknya nambah, jiwanya lemah misalnya, tetap kayak jiwa bayi. Nah, itulah orang-orang yang bermasalah mental namanya, ya. Fisiknya nambah, jiwanya lemah. Apa aja dia, namanya anak-anak gimana sih? Apa-apa aja dianggap mainan, ya. Sampai penggorengan aja bisa dibuat mainan kalau anak-anak. Ya. Atau yang terbalik, misalnya ya, mentalnya tinggi, jiwanya fisiknya lemah, berat. Mentalnya mental orang dewasa, tapi fisiknya lemah, kecil gitu kan. Ada masalah juga. Tapi secara umum manusia itu fisiknya naik, mentalnya juga naik. Menjadi kuat. Ya. Orang-orang yang sudah melewati usia 20, 30 tahun itu merasakan. Kalau sekarang yang dengerin remaja belum terlalu merasakan, ya. Tapi kalau yang mendengarkan sekarang ini, yang mendengarkan orang dewasa, dia merasakan perubahan tubuhnya. Ada masa balik, masa dewasa yang perempuan haid disertai dengan tanda-tanda haid, tanda-tanda pubertas, tanda-tanda balik, ya, tanda-tanda fisik. Kemudian yang laki-laki pun begitu, dengan mimpi basah, lalu tanda-tanda fisiknya pun berubah. Semakin ada kecenderungan dengan lawan jenis, kan begitu ya. Tanda-tanda fisik berhubungan juga dengan mental, ya. Sama tuh. Jadi kuat itu manusia itu. Bisa keliling jalan ke sana ke sini, ya. Bisa naik motor, naik mobil, bisa kalau perlu mengendarai pesawat, mengendarai speedboat misalnya, perahu, kapal selam kalau perlu itu. Itu manusia. Jadi kuat, ya. Mestinya kita sadar ini tahap-tahap proses kita ini pasti ada ujungnya gitu maksudnya. Ujungnya tuh pasti ketemu. Ya, mana yang tidak ada ujung? Ya. Yang tidak ada ujung itu cuma Allah Subhanahu wa taala, awal wal akhir. Jadi awal dan akhir. Sisanya pasti ada ujung, ya. Kita harus sadar. Kadang-kadang kan angan-angan kita terlalu jauh, ya. Terlalu panjang angan-angan itu, sehingga seolah-olah kita bakal bisa sukses kehidupan ini, ya, dengan usia yang panjang, dengan kehidupan yang bahagia di dunia. Belum tentu juga itu. Jadi kembali lagi ke ayat ini, ya, jamaah kampung takwa astagfirullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini atau melihat siaran ini atau membaca siaran ini suatu saat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Lalu kami jadikan setelah kekuatan, ya, kembali lemah dan beruban. Waduh, kebayang sama kita. Kata-kata Allah ini membayangkan, yang terbayang oleh kita adalah kakek-kakek beruban, gak bisa ngapa-ngapain, dituntun ke sana sini. Nah, setelah kekuatan luar biasa, tangannya hebat, bisa ngangkat sekian kilo, kakinya bisa lari kemana-mana, lalu berubah menjadi nenek-nenek keriput, menjadi kakek-kakek ubanan, ngomong juga susah, ngangkat timba, ngangkat air yang ada di
yang ada di ember juga berat, minta cucunya, sini tolong angkatin, kakek mau mandi, cari yang air hangat. Banyak masalah. Kembali lagi dari sisi kejiwaannya ke anak-anak, dengan sesuatu yang tidak teratur. Coba kita bayangkan nenek-nenek kita nih, kakek-kakek kita, ubanannya sudah ada, disembunyikan dengan pewarna rambut pun juga tetap aja nongol lagi. Ya. Keriput yang berusaha ditempel atau dihilangkan dengan anti aging misalnya, ya tetap aja nongol. Ya. Tangan yang tadinya kuat jadi melember-lember gitu ya. Dada yang bidang jadi turun. Pandangan mata yang awas tadinya jadi burem. Ya. Tadinya bisa berjalan dari sini sampai depan misalnya 1 kilometer, ini baru 200 meter aja letoy, loyo, lemah, lunglai. Wah. Ya. Dari sisi kejiwaan pun begitu. Kadang-kadang orang-orang tua itu ya kayak anak-anak ya, persis kayak anak-anak. Mau makan ini nggak mau, mau makan ini nggak mau, ditawarin ini nggak mau. Kemarin mintanya ini, kenapa sekarang nggak mau? Saya nggak mau, yang lain aja. Ketidakteraturan jadi semakin nampak. Makanya benar kata orang, manusia itu hidupnya itu seperti setengah lingkaran gitu. Kuat dia, lama-lama turun lagi. Kalau lingkaran dibelah ada setengah. Atau bahasa matematika itu kayak ngukur sudut itu ya. Pertama mungkin 10 derajat, 20 derajat, kemudian 45 derajat. Ini remaja nih 45 derajat nih. 45 derajat terus 60, 70, 90. Wah, dewasa nih. Usia mungkin sekitar 40, 35, 40 nih yang lagi fisiknya lagi mantap. Kemudian jiwanya juga lagi menggelora di sini. Lama-lama turun nih. Wah, 120 ya, 100, 120 terus sampai 170, udah mau mati nih, 180 mati dia. Lemah. Dari lemah awalnya, dari kuat lalu jadi lemah lagi. Ditambah lagi divisualisasikan ini. Begitulah Allah dalam menyampaikan sesuatu dalam Al-Quran, digambarkan juga itu. Dia tidak menyebutkan lalu lama-lama lemah kembali, ditambahin lagi beruban. Parpan beruban gak? Iya beruban juga, udah ada nih ubannya nih. Gak usah disembunyiin lah, ini uban kan mengingatkan kita bahwa kita itu gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ini sebenarnya manusia sadar gitu. Selama ini dia mengalami aturan yang dibuat oleh Allah. Ya. Nggak bisa ditunda-tunda, ditahan-tahan, itu namanya penyakit. Satu-satunya penyakit yang sulit untuk, bukan sulit, udah nggak bisa ya. Penyakit tua, menua. Bisa nggak kita menahan ketuaan kita? Ada dulu zaman Ashabul Kahfi atau salah satu orang yang ditahan selama 100 tahun ya, ada juga tuh. Ya. Kalau Ashabul Kahfi 300-an tahun ya, Allah yang tahu sih jumlahnya. Jadi selama 300 tahun dia tetap muda. Itu spesial itu, ya. Ya. Sama satu lagi ya, salah satu orang juga yang orang soleh ya, ingin mengetahui bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Ya, kalau Nabi Ibrahim kan dipakai itu ya, burung ya yang dipotong-potong sama dia, kemudian disebar ke berbagai bukit lalu dipanggil. Jadi tidak ada orang yang bisa menahan ketuaan. Ya. Makanya kalau kita melihat rambut kita ingat
Pak Arfan berarti sedang ngobrol dengan orang-orang yang 40 tahun ke atas. Ya, ini untuk yang 40 tahun ke atas. Artinya 40 tahun ke atas apa? Sudah mulai ada tuh rambut-rambut yang berwarna putih. Mengingat lagi. Pak, kalau yang dengerin remaja gimana Pak? Apa hikmahnya? Ya hikmahnya kita ingat dia, kita bakal kayak gitu, bakal lemah, bakal nggak ada apa-apanya. Kalau nyampe di usia itu, kalau enggak, kalau sampai di usia 40-50 tahun ke atas atau 60 kata Nabi SAW, usia lewat 60 Allah memberikan uzur pada dia. Artinya apa? Ini udah bonus. Jangan udah usia 50 tahun masih nggak mau datang juga ke masjid. Mau ngapain coba? Ngumpulin harta terus. Nah, itu kan usia 50 tahun Pak Arfan. Kalau saya kan masih 20 tahun nih, masih 30 tahun. Nggak usah datang. Iya, cuma waktu nggak ada yang tahu ya. Ajal nggak ada yang tahu kita. Biarin aja lah Pak Arfan, yang namanya ajal kan udah ada yang ngatur. Iya, tapi kita harus siapin dong diri kita. Kalau tahu ajal ada yang ngatur harus disiapin. Harus ada amal. Ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekalah kamu. Bekal yang paling baik adalah takwa. Takwanya tingkatin. Kita sudah tahu nih, kita lemah, lahir dengan keadaan lemah, lalu lama-lama kuat kita, lalu kita akan datang lagi ke kelemahan itu. Kita akan genggam lagi kelemahan itu. Sampai ada orang-orang yang menyesal. Coba waktu muda saya itu datang, ada kegiatan taklim saya datang, bersedekah saya berikan, kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh saya lakukan. Saya udah tua, saya nggak bisa bergerak dengan baik sekarang. Mau bagi-bagi sembako disuruh bawain saya nggak kuat. Coba waktu muda dulu. Ada yang menyesal tuh. Makanya kan kemarin saya sampaikan itu mayat itu pengen keluar itu ingin sholat, ingin sedekah. Ya Allah, keluarkan aku lah dari kubur nih. Supaya apa? Supaya sholat, sedekah, talim, beramal soleh, memuliakan keluarga, memuliakan istri, suami, anak, memuliakan mertua, memuliakan orang tua, memuliakan tetangga. Aku pingin seperti itu ya Allah. Dia udah diatur, nggak bisa. Makanya kata Nabi begini, sedekahlah kamu, jangan seperti orang yang menjelang kematiannya. Ini kata Nabi nih, menjelang kematiannya baru hartanya dibagi-bagi sama dia. Si anu buat fulan ya, si anu buat ini ya, si anu buat infak ya, si anu. Enggak disebut begitu, ini kata Nabi. Tidak disebut begitu pun hartanya bukan milik dia lagi. Ya, udah mau mati, udah selesai. Jadi ada tuh orang yang menyesal belakangan tuh ada. Memang menyesal belakangan ya, nggak ada yang menyesal duluan. Ketika dia sudah punya harta, lalu menjelang kematian dia, baru dia ingat sedekah. Sama dengan yang lain. Sama dengan ketika menjelang kematian dia baru ingat sholat, baru ingat talim, baru ingat melakukan amal. Kata Nabi Muhammad SAW, si anu buat si fulan, harta ini buat si fulan, harta ini buat si ini, harta ini sedekahkan ke sini. Dia sebutin itu sementara dia sudah tidak punya harta itu lagi. Sudah milik ahli warisnya, berbeda sudah. Makanya siklus kehidupan ini ya,
tahap-tahap kehidupan ini kita ingat, kembali kepada kita. Betapa lemah. Kita diberikan Allah kekuatan sekarang, mampu naik dari kali ke atas misalnya, mampu keliling lapangan bola sekian lama. Kita ingat bahwa kita bakal lemah nanti. Kembali lemah, kembali berubah. Itulah pentingnya kita beramal soleh, beriman, beramal soleh. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadim. Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan manusia, menciptakan alam ini sesuai dengan kehendak Dia. Dan Allah yang Maha mengetahui, Maha awal, Maha memulai. Terserah Allah gimana penciptaannya. Pak, bagaimana kalau yang disabilitas, Pak? Kalau yang nggak punya kaki misalnya, atau nggak punya tangan, itu ujian bagi dia dan ujian bagi orang sekeliling. Ya. Allah yang tahu apa hikmahnya. Banyak orang yang tunanetra bisa menghafal Quran, bisa beribadah, beramal. Ya. Allah yang menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Allah yang Maha mengetahui. Ya. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah punya rencana terhadap diri kita, dan kita berusaha menuju kebaikan. Yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Dia akan fahamkan dia terhadap agamanya. Akan fahamkan dia terhadap agamanya. Jadi kebaikan itu berhubungan dengan agamanya. Siapa yang agamanya baik, itulah kebaikan. Kita dibimbing ke arah situ. Makanya kita harus cari, jangan diem aja, nunggu aja gitu biar hidayahnya datang. Gak bisa, hidayah harus dikejar. Minta sama Allah supaya kita mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.